Di tengah kesibukan hidup, manusia sering lupa bahwa ada satu pelajaran besar yang terus diulang dalam Al-Quran, pelajaran tentang ikhlas. Ikhlas bukan sekedar melakukan sesuatu tanpa pamrih, tetapi melakukan segala sesuatu karena Allah, tanpa berharap balasan selain ridhonya. Narasi ini membawa kita menyelami beberapa kisah dan ayat Al-Quran untuk memahami bagaimana cara belajar ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Pembukaan. Dalam hidup, kita pernah merasa lelah ketika berbuat baik, kecewa ketika tidak dihargai, atau marah ketika kebaikan kita dianggap remeh. Saat itulah Al-Quran mengajak kita kembali pada satu kata, ikhlas. Allah berfirman, padahal mereka tidak diperintah kecuali agar menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Ayat ini mengingatkan bahwa inti dari segala amal adalah ketulusan hati. Namun bagaimana cara memupuknya? Ikhlas dimulai dari niat. Dalam kisah Nabi Adam, ketika ia dikeluarkan dari surga, Adam tidak membela diri, tidak mencari alasan. Ia berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri." Dari doa ini, kita belajar. Ikhlas tumbuh dari hati yang jujur, mengakui kelemahan tanpa menyalahkan siapapun. Belajar ikhlas berarti memperbaiki niat setiap hari, menyadari bahwa semua kelebihan dan kekurangan kita adalah bagian dari ujian. Nabi Ibrahim adalah teladan luar biasa dalam ketundukan total kepada Allah. Ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya, ia tidak bertanya kenapa. Ia hanya berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dari cerita ini, kita belajar bahwa ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti ada keindahan di baliknya. Allah mengganti ujian berat itu dengan seekor hewan sembelihan, menjadi tanda bahwa keikhlasan tidak pernah sia-sia. Maryam adalah wanita suci yang diuji dengan cobaan besar. Mengandung tanpa suami, ia menjauh, berdiam diri, dan hanya berserah pada Allah. Dalam kesendiriannya, ia berdoa, menangis, dan memohon kekuatan. Dari Maryam kita belajar bahwa ikhlas sering tumbuh dalam sepi, bukan ketika kita mendapat pujian, tetapi ketika kita hanya bisa berharap pada Allah. Allah memberi Maryam buah kurma segar yang jatuh dari pohon. Pertolongan yang datang tanpa disangka, menunjukkan bahwa ikhlas mendatangkan pertolongan dari arah yang tak tersangka. Dalam Al-Quran, Allah memuji orang-orang yang bersedekah secara diam-diam. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Tetapi jika kamu merahasiakannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Sedekah yang paling dicintai Allah bukanlah yang disaksikan orang banyak, tetapi yang cukup diketahui dua pihak saja, yaitu Allah dan hati kita. Pelajaran. Ikhlas tumbuh ketika tidak ada sorak-sorai, ketika tidak ada kamera, ketika tidak ada yang memuji. Amal sekecil apapun akan bernilai besar jika dilakukan tanpa pamrih. Bagian 5. Melepaskan luka, ikhlas kepada takdir. Kadang ikhlas bukan tentang amal. Kadang ikhlas adalah menerima kegagalan, menerima kehilangan, menerima bahwa beberapa doa belum terkabul. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Ayat ini mengajarkan bahwa ikhlas berarti percaya pada rencana Allah, walau rencana itu belum terlihat indah, walau hati masih terasa berat. Ikhlas bukan berarti tidak sedih, tetapi tetap percaya meski sedang bersedih. Pemuda-pemuda Kahfi meninggalkan kampungnya demi mempertahankan iman. Mereka tidak meminta dunia memuji, mereka hanya ingin Allah ridha. Allah memberi mereka tidur panjang, perlindungan, dan disebutkan dalam Al-Quran sampai hari ini. Pelajarannya, siapa saja yang berjuang untuk Allah dengan ikhlas, meski tampak kecil atau tak dikenal, Allah sendiri yang akan mengangkat namanya. Ikhlas memang sulit,
Namun Al-Quran memberi cara-cara praktis. Pertama, sembunyikan sebagian amal baik, agar hati terbiasa tidak mencari pujian. Kedua, ucapkan hasbunallah saat kecewa. Cukuplah Allah sebagai penolong, bukan penilaian manusia. Ketiga, perbaiki niat sebelum, saat, dan setelah beramal. Niat bisa berubah-ubah, maka perbaiki terus. Keempat, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Ikhlas tumbuh ketika hati tenang dan fokus pada Allah. Kelima, latih sabar dalam ujian. Sabar adalah saudara dekat dari ikhlas. Keenam, ingatlah bahwa semua amal akan dibalas oleh Allah. Tidak ada yang hilang dari catatannya. Ikhlas memang bukan puncak yang dicapai dalam sehari. Namun Al-Quran memberi janji. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Dan ikhlas adalah sebaik-baik perbuatan baik. Semoga kita menjadi hamba yang mampu berkata dalam hati, "Ya Allah, segala amal dan hidupku hanya untuk-Mu." Amin.